Hello Warriors, kembali lagi di YouTube channel Dewan 12. Kita hari ini bakal ngebahas sesuatu yang menarik dari sudut pandang sains tentunya. Tapi ternyata hal itu tuh rekan-rekan gue ini malah makin berteriak katanya. Ada hal yang menarik banget gak dari Epstein File? Ya, mungkin kita bakal mulai aja kali ya. Oke, kita sebut dulu ada Faustina dan Sansan. Jadi gimana nih? Gue pengen tahu dulu kali ya. Sebenarnya kalau gue absent file ini gue udah tahu udah lama banget sebenarnya sebelum COVID mungkin ya gue lupa. Intinya dulu itu cukup file yang bukan file bahkan. Itu informasi yang buat gue ya udah gue kiri buat party. Lalu dalam-dalamannya ujung-ujungnya sampai ada kidnapping, ada human eater itu ada. Tapi gue sebenarnya nggak tertarik sama hal itu. Tapi kita bisa bahas hal itu nanti ya. Gue pengen bahas dulu yang teman-teman temuin apa. Sebenarnya sama-sama lu juga, Gak. Hmm. Gue udah tahu Epstein File itu dari era 2015-an. Tepatnya saat gue lagi sibuk research terkait dengan synthetic biology. Nah, kebetulan di situ gue sudah mencari dari dulu mereka ini pingin mencari pengetahuan apa sih, sama ingin menemukan teknologi apa. Ternyata ada hal menarik yang dulu sudah gue temukan dan sekarang ini gue cek lagi masih sama. Mereka itu concern dengan kesehatan secara menyeluruh atau kalau kita cari bahasa gamblangnya, mereka ingin keabadian, hidup abadi dan longevity, panjang umur. Ya, oleh karena itu mereka ini sebetulnya ini bukan hal baru ya bagi para 666 ini untuk terobsesi dengan darah agar mereka bisa awet muda. Ini sebenarnya praktek kuno yang diulang aja, cuman sekarang dikembangkan dengan teknologi yang lebih mutakhir, lebih canggih gitu. Dan di situ kita menemukan bahwa dia tuh mencari gimana sih resep untuk awet muda, gimana sih resep untuk menyembuhkan penyakit tertentu sebagai Alzheimer ataupun penyakit lain yang berhubungan dengan penuaan. Nah, di situ kita temukan kalau dia banyak mention perkara beberapa jenis hormon, termasuk ada di situ tentang kolagen juga ada, lalu tentang darah juga di situ dia mention. Berarti ada sesuatu yang menarik nih yang berhubungan dengan ini. Gitu. Terus tadi kan gue mention juga itu sebenarnya ritual kuno yang diulang aja polanya. Nah, actually yang disebut sebagai dia pernah mention sebagai Baal, Baal itu kalau di mitologi Timur Tengah itu sebenarnya gelar yang artinya Lord. Jadi semua dewa-dewanya mereka itu Baal Pegor, Baal Amon, Baal Berit itu semua ada gelarnya. Dan ritual kepada dewa-dewa itu mempersembahkannya itu adalah darah, khususnya darah dari anak kecil ataupun darah dari perawan. Biasanya itu. Itu mereka untuk ngapain sih selain untuk meminta hujan karena memang Timur Tengah daerahnya gersang, mereka itu juga ingin mencari cara agar bisa panjang umur dan awet muda. Makanya darahnya biasanya dikonsumsi ataupun dibuat terapi. Nah, itu diteruskan di abad-abad setelahnya seperti Madame Elizabeth Bathory yang dikenal sebagai Dracula dari Eropa itu suka mandi darah perawan agar awet muda. Terus bahkan ilmuwan fisika terkenal Boyle itu, selain menemukan hukum Boyle yang P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, nggak cuma itu, ternyata dia itu terobsesi dengan penelitian yang namanya parabiosis. Parabiosis itu sebutan untuk bagaimana cara memasukkan darah dari orang yang muda ke orang yang lebih tua, sehingga si orang tua itu bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang terjadi akibat penuaan. Seperti itu. Oke. Jadi basically mereka ingin apa ya, awet muda gitu ya? Ingin awet muda, ingin sehat, panjang umur, abadi lah gitu. Ya, intinya mereka berpikir seperti ibunya apa Snow White gitu ya? Ya, bener dong. Iya, iya, saya ibunya Snow White apapun villain Disney lain seperti Mother Gothel kan mencari bunga itu supaya dia cantik selalu gitu. Oke, terus ada yang sebenarnya gini, menurut gue kita bahas dulu dari sebenarnya pola mereka tuh nyari apa dulu sih? Yang entah mereka rusak atau mereka ambil atau yang mereka konsumsi di sana arahnya menurut kalian apa? Nah, arahnya kemana? Tadi seperti yang Faus bilang ya, karena mereka ada penelitian tentang darah. Berarti kita perlu mencari tahu, oh ada apa sih dengan darah ini sebenarnya? Gitu. Nah, seperti kita ketahui dalam darah ini 55%-nya itu adalah albumin. Plasma darah sih, tapi dari plasma itu yang paling banyak albumin. Nah, begitu.
Nah, album ini tuh bentuknya seperti apa? Waktu itu kita udah pernah bahas ya, waktu itu Iya, di kan? konten yang 2 tahun yang lalu gitu. Nah, seperti ini, seperti Love Heart gitu. Nah, dan dari sini awalnya kenapa saya akhirnya gabung juga kan di Channel Warrior Diculik sih itu sebenarnya itu. gitu. Karena awalnya saya tidak tahu kalau album itu bentuknya seperti Love Heart karena ini merupakan pelajaran yang biomolekuler. Seperti itu. Sedangkan saya hanyalah seorang dokter umum. Nah, jadi saya kurang tahu mengenai biomolekuler itu tersendiri gitu. Nah, ini ternyata awalnya dari penelitian Bang Adam yang didapat dari kitab astral. Seperti itu. Waktu itu masih inget banget ceritanya ya. Satan dan Astaroth bikin penelitian di mana menginjeksikan cairan hijau dari Astaroth, DNA Astaroth ke purba. Ada purba laki-laki dan purba perempuan. Pada purba laki-laki ketika diinjeksikan cairan hijau tersebut di daerah lehernya, sifat dari purba laki-laki itu menjadi agresif dan jadi saling melakukan hubungan sesama jenis. Ruda paksa lah. Intinya dia saling berudah paksa. Oke. Nah, untuk yang wanita ditemukan purba pada wanita itu dia berada di dalam gua menyendiri dan seperti sedih. Seperti itu. Lalu dihampiri oleh Satan dan ditanyakan oleh Satan, "Kamu kenapa?" Jawabnya, "Aku sedih, aku ingin mati." Nah, Satan ketika melihat hal tersebut, dia menjadi senang, tapi kemudian dia mengeluarkan sebuah permen yang berbentuk love dan diberikan kepada purba tersebut. Nah, dari situ mulailah penelitian kami mengenai albumin itu. Itu karena dikatakan bahwa permen tersebut bernama albumin. Ya, waktu itu disebutnya protein berbentuk hati yang warnanya merah. Nah, sebetulnya secara biologi molekuler, karena aku kuliah teknik kimia minornya bioproses, belajar juga. Tapi dulu itu yang saya tahu itu cuma albumin itu fungsinya cuma pengangkut tanpa ada efek yang signifikan kepada metabolisme tubuh. Gitu. Akan tetapi setelah kita meneliti, ternyata dampak dari albumin secara positif maupun kerusakan albumin itu punya dampak yang dahsyat gitu bagi tubuh. Makanya nggak salah kalau 666 itu sangat mengincar darah khususnya albumin ini. Nah, berarti dari pemahaman albumin tadi ya, kita udah pernah ngebahas itu di tahun lalu ya, kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu lah. Nah, lupa nih, jujur. Ya, silakan ditonton aja ini kontennya. Iya, udah lama tuh, udah lama. Pemahaman tentang albumin itu, akhirnya kan kita ketemu tentang perusakan secara masif kan di tubuh. Iya. Padahal core cuma si alat transportasi itu doang tuh, namanya albumin. Nah, lalu korelasi yang paling jelas antara albumin ini sama si Epstein itu apa tuh? Yang lu dapat, yang kalian dapat? Yang kami dapatkan ya kalau secara ini. Nah, kalau yang kami dapatkan itu dia tidak menyebut secara spesifik sih itu sebenarnya albumin. Tapi dia itu mention beberapa kali mengenai terapi menggunakan darah untuk penyembuhan penyakit. Nah, yang kita tahu tuh kan kalau di dalam darah yang langsung directly mentarget sumber penyakit itu sel darah putih. Nah, sel darah putih itu kan gunanya untuk fagositosis, dia memakan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi sebenarnya aktivasi si sel darah putih ini tadi juga tergantung pada albumin ini tadi. Dia selain hanya fungsinya sebagai pengangkut, dia juga punya fungsi lain itu saat dia jumlahnya itu menurun sedikit nih. Misalkan turun sedikit karena kayak sekarang kita puasa Ramadan gitu. Karena kurang ada protein yang masuk, dia jumlahnya turun sedikit, tapi dia mengaktifasi aktivator gitu. Aktivator yang digunakan untuk sel darah putih melakukan fagositosis. Tidak cuma itu, tapi dia juga mengaktifasi tubuh untuk melakukan autofagi. Yang namanya dia tuh rusak gitu, sel-sel yang sudah mati dia makanin, akhirnya diregenerasi jadi sel yang baru, sebenarnya itu. Nah, selanjutnya itu ada pengusaha yang namanya Brian Johnson, itu dia sangat ingin hidup sehat, tidak ingin tua, mau abadi, dia itu menyewa tim dokter banyak sekali. Nah, di situ dia rutin setiap hari itu mengeluarkan plasma darahnya sendiri. Tapi disuntikan balik ke dalam tubuhnya. Efeknya apa? Dia ini kan umurnya sudah kira-kira
40 nyaris 50-an, tapi wajahnya itu masih ganteng banget, kayak masih 20-an gitu. Karena efek dari disuntikkan lagi balik albumin, sehingga tubuhnya menjadi kuat, selain karena dibarengi oleh makanan sehat dan suplemen. Nah, efeknya itu kenapa? Karena albumin ini pengangkut, jadinya vitamin, mineral yang ada di dalam makanan sehat yang dia konsumsi itu cepat menyebar gitu ke seluruh tubuh, jadi tubuhnya itu menjadi fit, begitu. Nah, yang menyeramkan ini kami nemukan ada startup yang namanya Ambrosia, itu ada di Amerika Serikat. Nah, startup ini kan di shutdown atau ditutup oleh kepolisian karena ditemukan startup ini itu memanen darah dari anak kecil sampai remaja. Nah, ini manen darahnya buat ngapain? Ternyata itu yang diambil itu lagi-lagi plasma darahnya agar si klien-klien itu sembuh dari penyakit seperti sakit jantung, Alzheimer, kanker, dan juga agar awet muda. Salah satu yang sudah pernah pakai itu CEO dan founder dari PayPal yang namanya Peter Thiel. Itu dia membayar sekitar 40.000 US dollar untuk sekali suntik albumin ini dari startup ini. Wow. Itu explain everything sih. Banyak teori, sejujurnya teori konspirasi tentunya. Ya, anggap aja itu konspirasi, teman-teman. Ini ada hubungannya sama banyak banget penculikan anak dan wanita sih yang terjadi. Dan asal teman-teman tahu ya, di Amerika itu penculikan itu besar banget. Ya. Tapi kasus ini tuh ditindaklanjutinya sedikit banget. Tahu nggak kenapa? Ya mungkin polisinya terima sogok mungkin. Ada kita berhipotesa. Ya. Kenapa menurut saya? Karena sindikat. Salah. Ya. Biasanya nih ya, kalau kepolisian bisa jadi tidak mau meneruskan sebuah kasus karena bayarnya mungkin kurang kayak di sini, di Konoha. Mau tahu kenapa? Karena targetnya yang nggak ada keluarganya. Oh iya, betul. Rata-rata biasanya yang di panti asuhan. Panti asuhan, kalau nggak broken home. Yang ditinggalin kedua orang tuanya. Sekali lagi, berawal dari seks bebas. Free sex. Punya anak, orang tuanya nggak ada dua-duanya dong. Si anak ini hilang, siapa yang nyari? Nggak ada. Itu kayak kasus penculikan yang di Cirebon kalau nggak salah, ada bapak-bapak. Yes. Jadi makin banyak target free kan, free target. Iya. Maksud gue di situ. Dia ngelakuin pedofilia pada anak-anak dan nggak ketahuan karena targetnya anak jalanan, nggak ada yang nyari. Nggak ada yang nyari, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tanggung jawab. Sama kayak kasus. Nggak ada yang menaungi, nggak ada wali sederhananya. Iya. Di Jakarta pernah tuh yang namanya Babeh atau Bayi Kuning itu, Nah, di itu, target juga itu. ini anak jalanan. Iya. Oh iya ya, gue pernah. Oh iya, gue inget lagi. Iya benar. Itu ada di Dia Indonesia. baru ketangkepnya gara-gara korbannya punya keluarga. Oh, yang dilecehkan orangnya ada keluarganya. Oh, ternyata dia anak jalanan, ternyata cuma masih punya keluarga doang gitu. Kurang research berarti si ininya. Ya gitu kan, kalau kubu sana pasti riset loh. Iya. Makanya nggak ke gap. Iya. Ditargetin dulu, dicek dulu background gitu. Mungkin ada yang jago scanning gitu kan, nggak tahu kita. Baik. Ya, tapi itu paling make sense sebenarnya. Sekarang gini ya, kalau misalnya lo diculik gitu ya, masih punya orang tua, masih punya keluarga besar, lo hilang dicari nggak? Dicari. Nah, permasalahannya, target seperti lo bakal diincar nggak? Enggak, karena resiko Iya. ketahuan. Pertama, ketika lo dicari, kepolisian terpaksa harus nyari karena udah ada laporan. Iya. Keluarga bisa bilang orang missing person selama bahkan terus-terusan tuh. Betul. Nah, ini yang gue rasa mereka coba untuk tutupin juga. Makanya membiarkan banget tuh si kebiasaan itu jadi kayak normal kan, dinormalisasi. Akhirnya kebentuk skema untuk menjadi farming total. Nah, terus tadi dari data yang di farming tadi, gue sebenarnya pengen taunya apa aja sih yang diambil. Nah, yang diambil itu tuh ada berbagai macam zat. Tapi karena yang paling banyak itu plasma darah, pasti yang disedot duluan itu plasma yang mengandung albumin ini. Karena kenapa? Sebenarnya ini saya juga baru notice kalau si albumin ini. Terus. Iya. Kenapa nih? Enggak, gue pengen berpikir aja. Kalau misalnya mayat gitu ya, berarti disedot dulu darahnya habis gitu. Ntar sambil gue begitu buka. Cuma gue pengen mengerti metodenya mereka gimana. Nah, itu metodenya gue nggak tahu. Enggak, kalau si IA itu sebenarnya punya ada penelitian untuk mengeringkan plasma darah sih, tapi gue agak lupa itu ininya gimana. Lo ini pernah nonton Dexter nggak? Belum pernah nonton Dexter.
Oke, cuman kan plasmanya digunakannya cair kalau di PMI itu. Yes. Heeh. Nyampe kering nggak tubuh kita? Nah itu. Gue penasaran. Masalahnya kalau kondisi dehidrasi, albumin itu jumlahnya meningkat tubuh. Jadi dimatikan dulu. Nggak tahu sih, itu belum bisa. Coba hipotesa kalian secara sains dan biologi. Gue butuh tahu hal ini. Dimatikan dulu atau dalam kondisi hidup di farming? Tapi kalau mati itu kan ini sel-selnya sudah pada ini ya dorman gitu, mungkin kurang bagus daripada yang hidup. Karena kalau dari transfusi itu kan karena masih aktif ya gitu. Oh, itu gila sih. Harusnya hidup-hidup sih. Jujur itu gila sih. Harusnya hidup. Hidup sih. Karena kan kalau ini terapi COVID aja kan dari orang hidup, diambil darahnya terus nanti sel-sel darah lainnya dibalikin, si plasmanya itu yang dipakai untuk menyembuhkan si orang yang COVID stadium akhir ini. Wah, ini ngeri sih. Gitu. Ini baru ngeri. Iya. Ini gue nggak tahu ya teman-teman, ini bakal di take down atau enggak. Mungkin nanti bakal kita keluarin diksi-diksi yang mungkin bakal di take down lagi. Sekali lagi teman-teman, gue ingetin, konten kemarin benar bakal gue take down karena gue juga khawatir Real Warrior yang bakal dia apain dan channelnya juga dia apain. Yang ini pun gue harap kalau teman-teman mau pelajari lagi, di download aja, ya, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kemungkinan besar, kita gue kembali dulu pertanyaannya tadi ya. Kemungkinan besar dalam kondisi hidup. Nah, gini sih, logikanya itu waktu pas pandemi COVID kemarin itu, Yes. demand untuk donor plasma darah itu meningkat drastis. Karena banyak orang yang udah COVID stadium akhir yang rusaknya itu bukan hanya di sistem pernafasan, tapi sampai jantung. Karena COVID itu penyakit pulmonari kardio gitu, jadi campur bisa masuk ke jantung. Nah, dari situ mereka itu bayar lah kira-kira sekitar 1 juta sampai 2,5 jutaan itu untuk dapat plasma darah ini. Nah, ini yang diambil itu subjeknya tuh harus benar-benar yang fit, yang sehat. Orang ini sudah pernah terkena COVID-19 tapi berhasil sembuh, satu gitu. Berat badan minimalnya 55 dan tidak punya kondisi kesehatan tertentu yang jelek. Nah, di situ itu darahnya itu diambil seperti orang donor darah biasa, tapi habis itu dikembalikan lagi tuh yang sel-sel darah lainnya yang diambil hanya plasma. Nah, kenapa ini bisa menyembuhkan dari COVID? Karena si albumin ini punya sifat antiinflamasi atau anti radang. Nah, dia ini membantu tubuh untuk melawan infeksi karena selain dia mengaktifasi sel-sel darah putih untuk jaga, jadi lebih ketat penjagaannya, dia ini juga bisa berikatan dengan spike protein yang dihasilkan oleh virus COVID. Nah, virus COVID kan virus mRNA yang banyak duri-durinya gitu. Nah, ini albumin itu bisa mengkait virus itu untuk kemudian dilawan karena dia punya properti antiinflamasi ini. Gitu. Wow. Cukup mengeri ya ternyata ujung-ujungnya. Di farming hidup-hidup ya probabilitasnya tetap ya. Kemungkinan iya, kalau terapi yang receh aja, COVID doang aja harus dicari orang yang sehat, masa untuk yang lebih penting itu yang enggak gitu. Gue pengen nanya deh. Ketika tubuh manusia itu meninggal, protein albumin dan lain-lain itu masih aktif kah? Masih berfungsi kah? Atau berapa lama dia sampai dia mati juga? Gue butuh tahu. Nah, kalau untuk tadi dari darah berarti setelah postmortem gitu ya? Iya, setelah kematian. Kurang lebih 24 jam sih. Nah, tapi itu pun harus penyimpanannya suhu yang sesuai situasinya. Kalau enggak ya akan jadi ada denaturasi protein tadi. Iya, betul. Karena albumin itu sendiri protein, dia butuh suhu yang stabil gitu untuk tetap dalam wujud yang bagus lah. Nah, oleh karena itu makanya jangankan ilmuwan-ilmuwan kedokteran atau biologi, bahkan NASA itu membawa albumin itu ke ruang angkasa karena di bumi itu karena adanya gravitasi dan temperatur yang fluktuatif itu tidak bisa mencapai suhu dingin yang mendekati absolut, hampir mendekati 0 Kelvin. Itu tidak bisa dicapai katanya di bumi, maka mereka bawa ke ruang angkasa. Goals-nya itu meneliti albumin untuk tahu seberapa efektif obat kanker ketika berikatan dengan dia, jadi bisa menemukan pengobatan yang sesuai. Begitu kalau di NASA. Nah, sebelumnya lagi di zaman-zaman dulu itu ada ilmuwan yang juga merupakan keluarga Rothschild, itu juga direktur dari rumah sakit di New York, beberapa rumah sakit. Dia juga banyak meneliti nih tentang albumin kalau di orang yang setelah meninggal sama yang ini bagaimana bedanya. Nah, ternyata kalau di orang yang meninggal itu karena proses pembusukan itu cepat ya, karena bakteri dari perut itu pada rilis, akhirnya membusukkan berbagai organ termasuk sel-sel darah.
yang dimana di sana termasuk albumin. Jadi dia hanya bisa bertahan sehari aja kalau disimpan dalam kondisi yang sesuai. Nanti kalau dipikir-pikir itu si orang Rothschild itu bikin jurnal tentang albumin tahun Banyak berapa? banget. Iya, Udah banyak dari waktu itu. era 1949 setelah Nah. Perang Dunia Kedua sampai dengan meninggalnya dia di tahun 1990-an kalau nggak salah. Iya. Iya. Nah, ada lagi nggak yang bisa kita tambahin untuk? Oke, ada nih. Ini ada yang pertama gue akan jelasin singkat mengenai albumin dan penuaan itu hubungannya gimana, sama sebenarnya apa sih yang paling merusak dari si albumin ini. Sebenarnya kalau yang udah tentang Alzheimer atau tentang yang ultra processed food itu sudah dijelaskan di konten tahun lalu, jadi silahkan ditonton aja. Ini aku nambahin ya. Sebenarnya albumin itu fungsinya tidak menangkap itu ROS atau reaktif oksigen itu secara langsung. Tetapi albumin itu punya sifat yang mirip dengan antioksidan, yaitu yang pertama itu dia kan begini nih strukturnya. Dia ada thiol group atau yang dia bagian berikatan dengan thiol di sini. Gimana? Nah, Yang sistem 34 itu ya? nah yang sistem 34 ini. Gini. Gimana? Ini nih. Ini kan ada yang thiol group itu di sekitar sini. Ini dia fungsinya untuk berikatan dengan yang dia berikatan dengan ini. Terus dia juga untuk menangkal itu radikal bebas atau si ROS reaktif oksigen ini. Nah, ini karena dia punya thiol group itu, dia itu bisa mentransfer elektron ke ROS karena oksigen itu kan muatannya positif, jadi O+ gitu. Nah, itu ditransfer lah elektronnya ke situ, jadi dia bisa netral. Reaksi ini berjalannya lambat. Terus albumin ini juga bisa berikatan dengan unsur-unsur logam transisi seperti khususnya itu kalau besi kan berikatannya dengan hemoglobin. Albumin itu keistimewaannya dia yang di sini. Ini berikatannya yang disebut metal ion ini, di yang site nomor 3C sebelah kanan. Ini berikatannya dengan tembaga. Nah, tembaga ini kalau di dalam tubuh itu termasuk makronutrien, dia dibutuhkan di dalam tubuh dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, tembaga ini gunanya buat ngapain sebenarnya? Sebenarnya tembaga untuk mempercepat kita penyerapan zat besi yang berasal dari makanan. Agar kita bisa meregenerasi sel darah, tubuh tidak mudah lelah, dan membangun kekuatan otot untuk itu. Maka dari itu dia kenapa ada hubungannya sama anti penuaan itu ya begitu, regenerasi sel iya, tapi menumbuhkan otot dan penyerapan zat besi juga iya. Jadi dengan kata lain orang kurang albumin kurang tembaga. Akan kurang tembaga karena tembaga itu paling baik berikatan dengan ini. Tembaga, zinc, Yes. Intinya kurang logam kan. Kurang logam salah satunya. Jadi karena albumin ini sifatnya mudah berikatan dengan tembaga, dan tembaga itu kecenderungannya tidak berikatan dengan zat-zat lain dalam darah selain albumin, maka orang yang dia punya cukup tembaga, karena albuminnya juga cukup tentunya, dia lebih kebal tubuhnya terhadap infeksi dari luar, seperti dari cacing, bakteri, virus, sampai jamur. Karena tembaga punya sifat anti jamur, sama anti patogen lah gitu. Soalnya kan tembaga nggak bisa sendiri berada di dalam darah kan, gitu. Makanya dia butuh si albumin untuk ngikatnya supaya aman untuk semuanya. Yes, gitu. betul. Kalau nggak dia nempel di kaki doang kan, gravitasi. Nah, rusak habis itu. Nah, terus habis itu albumin itu kan bisa berikatan dengan asam lemak bebas juga nih yang di sini. Dia sama di bagian sini juga, dia biasanya asam lemak bebas itu nutrien yang baik gitu buat patogen, terutama patogennya itu jamur. Kenapa kalau di kitab suci itu ada aturan makanlah saat lapar tapi berhenti sebelum kenyang, supaya kita tidak banyak menyimpan asam lemak bebas itu. Dan kenapa makan ultra processed food itu jelek? Karena dia bisa mengakibatkan menumpuknya asam lemak bebas yang dibawa sama albumin. Padahal si asam lemak bebas itu kalau kebanyakan bisa menumbuh suburkan patogen, khususnya jamur di dalam tubuh. Dia korelasinya sama jamur cuman itu. Jadi dia sebenarnya adalah yang menahan perkembangan jamur di tubuh kita kan? Iya, karena di sini yang merusak albumin selain asam lemak bebas ada gula juga. Karena gula itu punya sifat glikasi. Oh, ini explain yang waktu pas itu kita bahas ya tentang orang yang ODGJ. Di kepalanya itu berjamur. Yes. Kepalanya berjamur, otaknya berjamur. Ya, dan terus juga penelitian-penelitian modern itu banyak yang menunjukkan orang-orang yang punya
gangguan jiwa seperti bipolar atau skizofrenia itu setelah diteliti itu kadar albuminnya itu rendah sekali. Jadi kalau kayak gitu ada hubungannya sama hormon nggak? Tentu ada, karena kan sifat albumin itu transporter, pengangkut dari segala macam zat kimia, termasuk hormon. Oke, gimana dia hubungannya sama sama pembahasan si Epstein itu? Oke. Di sini Epstein itu ada beberapa korespondensi dengan dokter-dokter yang berhubungan dengan dia itu mengenai testosteron. Dia suka bahas itu. Karena ternyata setelah kita kaji, si Epstein itu punya kadar testosteron hanya 120 sampai 150 aja di dalam tubuhnya. Dengan dia punya kadar testosteron serendah itu, pasti dia ini susah untuk ereksi alias mengalami disfungsi seksual. Makanya kalau dia itu jadi trafficking dan punya fantasi yang aneh-aneh itu mungkin secara normal dia nggak bisa gitu. Oke, jadi butuh dia rangsangan yang aneh. dia butuh tambahan imajinasi. Iya. Ya. Secara psikologisnya masuk sih. Iya. Make sense. Terus? Ada info yang itu bukan sih yang ukurannya mengecil? Iya, ada. Jadi benar bisa mengecil. Nah, ini kan informasi kami dapatkan dari tim SA ya. Nah, Gaby. Nah, kalau dari yang pernah gue dapat dari pasien, kan ada pasien yang kita tahu tuh kalau zaman sekarang itu yang suntik hormon, yang ada yang pengen dari perempuan jadi laki-laki maupun sebaliknya. Jika terpapar oleh hormon yang kebalikannya misalkan pada wanita menjadi pria, disuntikan testosteron gitu kan, secara berkala, secara periodically. Muncul pun gitu ya. Nah, itu tuh dapat mengakibatkan pada genitalianya mengalami pembesaran dalam jumlah tertentu gitu. Maksudnya genitalianya wanita membesar? Iya, tapi yang analogi pada prianya gitu. Jadi kalau pada pria... Oh, gue ngerti. Bagian klitorisnya. Iya, betul. Yes. Paham. Gitu. Nah, jika memang Jeffrey Epstein ini dikatakan testosteronnya sangat rendah gitu kan, 120. Kan kita nggak tahu ya dia berapa lama rendahnya. Jika itu kronis, ada kemungkinan dapat mengecil. Yang tercatat sih di situ 10 tahunan ya kurang lebih. 10 tahun sekecil itu? 10 itu gue pengen tahu, kondisi mengecil itu tuh benar-benar dipengaruhi hormon? Bisa, betul. Bisa ya? Iya. Oke. Kalau Jadi datanya valid ya? Nah, tadi kan bilangnya 10 tahun kan. Iya. Ada kemungkinan. Oh, prosesnya lama. Iya. Oh, Dan oke. dia juga tidak sekedar hormonnya rendah, tapi dia juga punya komplikasi dari penyakit kelamin gitu, seperti gonorea dan infeksi bakteri pada saluran urin. Ya ampun, Begitu. komplikasi penyakit kelamin. Tapi itu lucu. Terus. Dan sebenarnya kenapa sih kayaknya aneh ya, dari masalah perkelaminan itu jadi albumin gitu. Ternyata kaitannya itu sangat berkaitan, guys. Karena albumin ini punya binding site yang banyak, salah satunya berikatan dengan hormon. Dan testosteron itu selain terikat dengan SHGB, dia banyak terikat di dalam albumin sebanyak kira-kira 50%. Oke. Jadi biasanya orang yang misalnya punya penyakit ginjal kronis yang albuminnya itu rendah atau albuminnya sudah rusak, maka testosteronnya juga ikut turun. Seperti itu. Oke. Itu explain everything. Tuh sama beberapa orang yang sakit emang libidonya menurun, benar-benar kayak gitu ya kondisinya. Betul. Berarti hormonnya kan luas ya? Kalau turunan-turunan dari hormonal ini tuh apa aja sih sebenarnya yang si Epstein itu kejar tuh apa sih? Oke. Nah, ini sebenarnya agak ranah dibilang konspirasi masuk, tapi di sains juga masuk. Tapi sejak Epstein Files ini keluar, entah kenapa informasi mengenai, ya kita sebut saja lah ya, adrenokrom, itu menjadi kayak tidak ada di jurnal itu. Pun kalaupun ada, informasinya hanyalah mengenai keburukan akan adrenokrom tersebut terhadap diri, yaitu tentang cytotoxicity, seperti itu. Ya kan, Bos? Iya, nah adrenokrom sendiri bagi yang belum tahu itu apa, jadi adrenokrom itu adalah hormon turunan dari adrenalin. Ya, itu biasanya hormon yang untuk sensasi dan penjagaan tubuh, biasanya gitu. Nah, biasanya adrenalin itu munculnya itu kalau lagi keadaan excited banget,
atau dalam keadaan orang lagi takut, biasanya adrenalinnya itu akan naik. Seperti itu. Nah, untuk informasi mengenai adenokrom itu sendiri sebetulnya agak susah untuk dicari yang secara pas di jurnalnya itu, karena sekarang itu banyak diceritakan itu dampak buruk dari adenokrom. Selain tadi Dr. Sansan udah mention tentang sitotoksin, dia itu juga punya sifat yang mirip dengan narkotika, katanya gitu. Jika orang disuntikkan dengan itu, bisa merubah kondisi psikologis orang menjadi lebih agresif. Begitu. Ini baru datanya. Ini sebenarnya, nah, unfortunately jurnal-jurnal mengenai adenokrom itu penelitian barunya nggak ada. Rata-rata penelitian lama semua, udah tahun 2000-an awal, 80-an, tahun-tahun lama semua. Berarti ada sekitar 20 tahun dihilangin? Ya, Ada. it could be. Karena sekarang itu penelitian tentang ini nggak ada lagi. Kalaupun ada, susah sekali carinya. Ya, sebenarnya penelitian terus berlanjut kan? Di Epstein maksud gua. Iya. Kayaknya tuh memang sengaja dihilangkan nih. Kalau dari sejauh ini yang gue baca ya, Ga, ada di titik di mana mereka menemukan sesuatu mengenai albumin ini, lalu ini hanya kita saja yang boleh tahu supaya kita bisa mengontrol kayak gitu. Oke. Nah, iya sih itu benar karena informasi adalah senjata teman-teman. Nah, yang gue tuh pernah baca hal ini, dan juga kita pernah berdiskusi. Coba divalidasi ya. Adenokrom itu dihasilkan dari kondisi penderitaan atau misery kan, bukan pain aja ya. Jadi dia rasa sakit mental termasuk kalau misery. Kalau pain itu luka di tangan itu pain. Kalau misery itu luka batin. Itu bedanya kalau di bahasa Inggris misery sama si pain tuh. Bedanya di situ. Nah, ternyata si adenokrom dihasilin dari kondisi misery, penderitaan batin. Nah, ini yang gue nggak ngerti. Metodenya apa? Nah, Yang kalian dapat itu metodenya penyiksaan pasti kan pas hidup dong, Iya. baru di farming dong, Iya. nggak mungkin tadi bahasa kedokterannya apa kalau mati atau meninggal? Postmortem. Postmortem. Nah, itu Iya. apa nggak mungkin pada kondisi itu dong? enggak. Ya kalau kita lihat dari Epstein Files yang keluar, kondisi TKP-nya kan nggak Iya sih. menyenangkan. Iya, ya. disturbing Iya lah sih, dilihatnya. iya sih, iya sih. Nah, logikanya gini, kalau hormon induknya aja adrenalin itu banyak dihasilkan saat selain excited itu saat takut, makanya beberapa promosi taman hiburan yang wahananya ekstrim kan ekspresikan adrenalinmu itu karena memuncak saat kita naik roller coaster tuh takut gitu. Itu logikanya pasti si adrenokrom yang diturunkan dari itu akan lebih banyak kalau kitanya pun juga takut. Menarik. Nah, apa yang memicu ketakutan orang itu beragam. Beragam. Macam-macam tergantung orang. Kesedihan pun berarti termasuk ke dalam hormon adrenalin dong. Kalau dia sangat tinggi kesedihannya, kalau enggak dia sangat tertekan gitu. Bisa. Berarti termasuk ke adrenalin juga dong, spektrumnya gitu ya, secara rasa sedih itu. Berarti ada kondisi mereka membuat mentalitas korban hancur dulu, baru dia bisa. Oke, sebenarnya ini jadi kemana-mana ini guys, karena ini nyambung ke programnya CIA, Pentagon tentang MK Ultra dan tentang Yes. Gateway Project. Gitu. Yes. Di situ, sama di buku yang namanya Rainbow Frequency. Coba Nah. kalian download aja bukunya, ada di archive. Itu. Gitu. Nah, di sini Penting. disebutkan kalau mereka itu punya program untuk kontrol suatu individu dengan cara memanipulasi pikiran atau emosinya. Nah, apa sih yang bisa memanipulasi pikiran atau emosinya itu? Ada banyak macamnya. Ya, ada salah satunya adalah zat kimia. Zat kimia ini bisa berasal dari obat-obatan atau dari patogen seperti bakteri dan jamur. Itu bisa ke situ. Kenapa jadi mirip Resident Evil Requiem ya? Ini yang teman-teman yang udah Oh, iya. nonton Betul. persis sama nih. Jadi target utama di era yang kemarin. Hmm. Ini gue curiga sama Capcom sih, jujur gue curiga banget sama Capcom sekarang. Karena ada satu produk terakhirnya si intinya ilmuwan yang menciptain virus-virus ini di awal gitu ya. Dia itu ngebuat namanya tuh Elpis. Itu tuh untuk kontrol manusia. Di deskripsinya untuk kontrol manusia. Wah. Nah, selain dari zat kimia juga Mengerikan mereka banget, punya persis banget. dari frekuensi. Frekuensinya dari apa? Mereka bilang dari gadget bisa. Dari kayak saluran bertegangan tinggi seperti menara sutet atau menara seperti itu juga mereka bilang itu ada. Sebenarnya kalau mau dibilang teori konspirasi, ini sudah fakta konspirasi dan dokumen ini sudah declassify, sudah dirilis oleh pemerintah AS. Jadi ini tidak mungkin bohong-bohongan gitu.
sebenarnya bukan tidak mungkin bohong-bohongan ya, tapi gue rasa memang mereka hanya menyembunyikan beberapa hal yang lebih dalam lagi, lebih dark lagi. Yang mereka kasih itu cuman kayak peak of the iceberg aja. Kayak gitu doang gitu. Jadi ini sangat make sense ketika apalagi korelasinya sama penelitian yang mana yang tentang jamur. Nah, tadi itu lu ada ngomong gimana? Gua agak kaget soalnya baru denger yang tadi lu bilang apa? Dia bilang kalau yang untuk memanipulasi mental orang bisa dari zat kimia. Zat kimianya selain dari obat-obatan bisa di farming dari patogen kayak bakteri dan jamur gitu. Nah, itu yang tadi kita ngobrolin di depan Miselium. ini. Sebelum, nah, itu yang gue jelasin tadi ngobrol sama Faustina pas sebelum di Iya. depan. Kenapa tuh dok miselium? Si miselium dari jamur ini, dia dapat menembus blood-brain barrier. Oh, Gitu, dan menembusnya sangat cerdas karena si blood-brain barrier ini kan dia memiliki sifat magnetik negatif. Dia kan merepel sesama negatif nih, makanya kan albumin nggak bisa masuk ya nggak ke bisa. situ. Nah, tapi si miselium ini dia bisa menyesuaikan frekuensinya dengan frekuensi si blood-brain barrier. Kayak sistemnya kayak kalau di earphone anti noise cancellation jadi Iya. ke cancel. Iya. Nah, si blood-brain barrier-nya jadinya kebuka. Barriernya tertembus lah. Iya. Ketembus. Otak manusia nih yang di sini itu nggak menggelinding gini Nggak aja, gitu. tapi dia dilindungi oleh cairan. Ini kepalanya bisa dicopot ya kita bawa kesini. Nggak bisa dicopot ya ini. Ya jadi gini lah teman-teman, anggaplah kepala lagi, ini otak ya. Nah ini tuh masih ada lapisan lagi. Masih ada lapisan lagi. Itu tuh bisa tadi yang Iya, disebut blood-brain barrier. blood-brain barrier. Nah, kalau itu jebol itu segala macam patogen bisa masuk. Makanya meningitis itu ada yang disebabkan sama bakteri, tapi juga ada infeksi jamur yang merusak otak seperti itu. Dan kalau otaknya udah rusak kena jamur ya kayak kesadarannya bisa di take over dan fungsi tubuh lain juga rusak. Gitu. Kalian setuju sama adanya zombie? Dengan hipotesis sejauh ini, kan judulnya di mind control dong. Ada. Iya. Liarnya si hal ini kan bisa luas banget nih. Bisa jadi jadi binatang mungkin maksudnya. Iya, Ngerti nggak maksudnya? Mungkin ya. Jadi karena binatang liar kayak. Gini, dengan lu merusak satu aja yang hal terkecil dari tubuh lu rusak aja albumin nih dengan gula, dengan lemak, itu kan menumbuhkan jamur dan bakteri-bakteri patogen yang harusnya di perut itu kan dia hanya untuk negatif yang menyeimbangkan. Tapi fungsinya berubah jadi jahat tuh karena dikasih itu jadi jumlahnya nggak seimbang. Atau dikasih juga zat berbahaya lain nih, misalnya dikasih PFAS atau Teflon, itu kan dia menyerupai asam lemak padahal bukan. Itu bisa nembus sampai blood-brain barrier juga, otak lu rusak, semua fungsi tubuh lu juga ikut rusak. Simpelnya gitu. Nggak, maksud gue, perusakannya masif lah, dari satu bisa merusak semua. Kesadaran dan rasionalitas kita bakal bertahan nggak dalam kondisi itu? Dalam kondisi perusakan total ini. Anggaplah ya 50% aja lah. Udah ke take over ya. Sebenarnya. Hipotesa aja. Okay. Bebas berpikir aja, liar nggak apa-apa. Probability ada kalau ngomongnya ke arah sana ya. Iya. Ya karena ya kita ngomong kalau bicara probability ya dulu kita mikir AI nggak bisa seperti ini gitu. Sekarang bisa. Oke. Kenapa si saat ini Baik. bisa? Oke. Yaudah teman-teman. Gue nggak bisa lagi berkata-kata sejujurnya sama. Sebenarnya gimana ya? Lebih mengerikan kalau data-data yang kayak gini-gini dibedah nih. Karena caranya ngambilnya. Terus juga gimana mendapatkan orang-orang yang jadi korbannya. Terus target tujuannya. Ini semua yang paling mengerikan. Makanya gue paling banyak narik nafas dalam untuk hal-hal kayak gini karena sebenarnya kalau fokusnya orang di wilayah partinya, politikal, orang-orang yang ngikut ya di situ ada siapa aja, jujur itu nggak penting. Iya, nggak perlu. Target utama mereka manusia, bukan politik lagi. Karena gini sih, kalau untuk orang-orangnya siapa, toh politisi yang sungkem sama mereka itu pasti terpilih. Simpelnya gitu aja sih sebenarnya. Yes. Bahkan sampai menggadaikan HAM atau kemanusiaan pun rela itu demi kekuasaan itu udah biasa sih kayak begitu dari dulu. Yeah. Jadi itu it's no surprise for us anymore gitu. Tapi untuk pengembangan pengetahuan yang kesini itu kita aja yang nggak nyangka kayak apa yang terjadi sejak zaman dulu. Tahu kan kalau masalah perang Vietnam dok atau enggak? Setelah perang Vietnam tuh selain banyak anak yang mati tuh banyak yang diculik atau diadopsi secara ilegal. Ini. Nah ini
Kayak jujur ya, banyak yang gue curigain. Semua perang itu mayat-mayatnya pada kemana? Iya. Jujur, gue curiga banget tentang itu. Mm. Pada kemana mayat-mayat sebanyak itu? Ribuan, jutaan loh kan? Banyak yang bilang, oh karena ini pertempurannya dengan senjata khusus atau dia tuh kenapa Percaya akhirnya lu? mati semua. Emang pakai senjata apa bom termal semua? Kalau Ya, pakai bom termal mungkin tubuh melebur. Ya, atau Ya. pakai ini orange agent kayak di Vietnam Yes. bisa. Nah itu enggak masalahnya. Tapi masalahnya di Vietnam aja dulu. Darderdor. Ya. Bahkan kalau Vietnamnya lebih lucu, dia pakai apa? Pakai pedang dulu. Gue ingat banget. Yang Vietnam Amerika tuh mereka campuran karena mereka ngebalik bawah tanah ya. Iya betul. Nah ini yang Tapi juga banyak kemana? anak-anak Vietnam sama Korea Utara sih waktu pas perang Korea juga hilang, diculik ataupun diadopsi secara ilegal sih ke AS atau ke negara lain. Juga di Indonesia case-nya itu makanya sampai ribut sampai sekarang, banyak sih anak Indonesia saat perang itu dibawa ke Belanda tanpa dia tahu sebenarnya keluarganya siapa. tuh mencurigakan ini, jujur. Jadi tadi pas bahas yang kalau adrenokrom itu cara pengambilannya harus dengan kekerasan, jadi teringat film, contohnya itu yang Monster Inc. Oh iya betul, Ya, Monster Monster Inc. Iya. Inc. Ya. Itu kan dia farming lewat mimpi kan dibilangnya si monsternya itu. Yes. Gitu tadi pas Faust cerita, Monster Inc. Gitu. Iya dia panen zat warna hijau gitu sih. Hijau. Iya, warnanya ditulisnya itu hijau karena adrenokrom itu warnanya nggak bening, dia kalau nggak kehijauan bisa keunguan kebiruan gitu kayak gitu. Oh gitu. Iya, makanya kenapa adrenokrom itu etimologinya adrenalin yang punya warna gitu. Oh iya, keren. Adrenalin berwarna. Oke. Iya, adrenalin yang berwarna gitu. Hmm. Dan terus ada lagi ini film yang menang festival film Cannes itu namanya The Substance yang membintangi itu Demi Moore. Itu gua sampai sekarang mau nonton takut sih, jujur. Jujur takut. Ya. Gue nge-share waktu itu. Ya. Ya. Ya secara receh aja kan ini, kalau di praktek kecantikan zaman sekarang itu plasma darah yang mengandung platelet rich atau albumin yang membawa platelet itu berkhasiat ya buat kita menjadi lebih cantik gitu, kayak bekas jerawat yang bopeng itu bisa disembuhkan dengan itu. Tolong Anda jangan selling hal ini dong. Kenapa promosi? Dikit doang. Tapi kalau yang The Substance ini ekstrim, dia itu menyuntikkan zat yang bisa membuat dia tuh mudanya tuh total kayak jadi orang yang totally berbeda gitu. Jadi bisa gini, gue pengen analogi gitu ya. Muka gue gitu. Sekarang belum 30 nih. Terus gue suntikin si plasma atau si albumin atau apapun itu adrenokrom gitu. Gue suntikin dosisnya pas. Berapa hari wajah gue akan berubah jadi 10 tahun kemudian? Kalau berapa harinya sih, gue belum nggak tahu ya reaksi idenya. Gitu. Cuman kalau kayak gini, butuh berapa mili untuk merubah seseorang? Dari juga. Belum tahu. Tapi kalau si case-nya Brian Johnson itu dia sudah melakukan kurang lebih 5 tahunan gitu. Berarti untuk dia terus-terusan. Iya. Continuous. Setiap hari dia mengambil darahnya sendiri lalu disuntikan balik gitu plasmanya gitu. Iya, dan sempat dia menggunakan darah dari anaknya juga kan? Sempat. Dia dengan anaknya dan bapaknya. Iya. Bapaknya bukannya lebih tua? Iya, jadi di eksperimen juga pakai si anaknya itu, pakai si cucunya berarti. Dites gitu. Karena kalau praktek parabiosis itu juga awalnya tikus yang tua sama tikus yang muda itu disambungkan gitu. Jadi si plasma darah dari tikus yang muda tuh dialirkan ke yang tua sehingga yang tua itu terjadi perbaikan sel-sel. Nah, percobaan tentang tikus ini dilaporkan sih di dalam penelitiannya Harvard. Katanya sih kedepannya bisa mengobati penyakit multiple sclerosis pada syaraf kalau ini bisa dilakukan secara massal gitu. Lakukan secara massal? Ya maksudnya kalau disebarluaskan gitu penelitiannya ini bisa ke situ diharapkannya. Gak usah tahu gak sih sebenarnya? Gak usah terlibat. Saya dengar. Kalau dulu mungkin kayak wah bagus. Itu untuk kebaikan umat manusia karena banyak yang sehat. Iya. Cuman kalau sekarang kok jadinya gimana ya? Ya udahlah. Kembali lagi pengetahuan dualisme jadi kayak gitu. Mengerikan banget. Ada lagi nggak teman-teman? Dari kita ini mungkin cukup ya, nanti kalau ada hal baru lagi bisa kita teliti lagi nih. Karena penelitian seperti ini walaupun tahun lalu udah tuh kita down the rabbit hole makin dalam makin gila sih. Oke. Ada lagi nggak? Udah, Sansan? Udah. Oke, sip. Ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mempelajari banyak hal di sini untuk kita mengerti ya. Target utama mereka apa, cara mereka apa, pola mereka apa.
Detailnya bisa teman-teman cari sendiri. Mungkin nanti juga pasti di sini diceritain jurnal lah. Ya, Apalagi sama betul. Paus lah, itu udah pasti hal itu. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, subscribe yang banyak, dan ring the bell supaya dapat informasi terbaru secepatnya. Dan jangan lupa berbagi kebaikan melalui rekening yayasan kita di sini. Kita kontribusi buat bangsa ya, guys. Oke. Ya udah teman-teman, dadah. Au revoir.